Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maha suci Allah yang menguasai alam jagat ini, yang sangat menguasai 7 petala langit dan 7 petala bumi, yang bahkan lebih daripada itu. Tidak ada setetes air yang mengalir, selembar daun yang jatuh, tidak ada detakan jantung, desahan nafas, kecuali semua itu di bawah pengawasan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat manusia atau sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita senantiasa memperbanyak selawat kepada, karena Rasulullah pernah bersabda, siapa yang senantiasa bersalawat kepada aku, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa memperoleh atau memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Isra Mi'raj. Hadirin sekalian yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pada saat ini telah berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang tidak boleh dilupakan oleh setiap umat muslim, utamanya adalah umat Islam yang sendiri. Karena pada bulan Rajab ini terjadilah peristiwa besar yang paling dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad yang salim, yaitu Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang menjadi kami berkahi ke sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Isra ayat 1. Menurut arti bahasa Isra itu berarti perjalanan di malam hari, akan tetapi secara syariah Isra adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekkah menuju Baitul Maqdis di Palestina, yang penuh mengandung rahasia dan keajaiban. Sedangkan Mi'raj menurut arti bahasa yaitu jenjang naik, akan tetapi yang dimaksud ialah naik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menempuh angkasa luar, sehingga akhirnya sampai ke suatu tempat yang paling tinggi yang bernama Sidratul Muntaha. Suatu tempat yang tidak mungkin dicapai oleh manusia dengan kemajuan teknologi yang bagaimanapun canggihnya kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Rasulullah menerima langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang sholat 5 waktu yang harus dikerjakan oleh seluruh umatnya. Pada bulan penuh berkah ini, kita akan lebih banyak melakukan muhasabah nafsi dan introspeksi diri, terutama berhubungan dengan peningkatan kualitas sholat kita, khususnya dengan kualitas ibadah secara keseluruhan. Karena sudah seharusnya kita kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kualitas diri dan amaliyah secara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah sholat menjadi tolak ukur dari identitas seseorang muslim, maka segala upaya untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, ikhlas dan makbul termasuk rangkaian ibadah. Sedangkan sholat khusyuk dan ikhlas tidak akan pernah terwujud jika tidak ditunjang dengan ilmu. Oleh sebab itu, umat Islam mulai sadar pada saat perintahan sholat mulai diwajibkan, ternyata banyak sarana dan prasarana pendukung yang menghantarkan pada ibadah sholat yang khusyuk. Karena ibadah sholat mengandung syarat dan rukun. Adapun perkara rukun yang akan terpenuhi dengan cara menggali ilmu sholat kita. Sedangkan yang menghasut masalah syarat yang akan berhubungan dengan alat dan materi, hadirin yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bulan Rajab ini di mana kita melewatkan dari tahun ke tahun, dan tidak sekedar melewati, kita selaku kaum muslimin selalu menyambut bulan Rajab ini dengan peringatan-peringatan, pengajian-pengajian yang dikaitkan dengan uraian tentang sholat. Pada saat sholat itu diwajibkan untuk khusyuk, maka dalam melakukan pekerjaan apapun kita harus khusyuk, yang serius atau sungguh-sungguh. Ketika sholat itu disyaratkan untuk bersih dan hadis dari hadas, maka dalam melakukan apapun itu harus bersih dari kebohongan, tidak korupsi, dan tidak menzalimi orang. Jika seorang buruh tidak korupsi waktu, dan jika si majikan tidak memperlakukan pekerjaan dengan semena-mena, marilah kita memanfaatkan yang sebaik-baiknya sisa hidup kita untuk memperbanyak amal dan perbuatan baik kita, karena siapa tahu kita akan kedatangan masa di mana saat itu ada seseorang yang di pagi hari beriman dan di petang hari kafir. Di pagi hari kafir, di petang hari beriman dan menjual agamanya dengan harta benda dunia. Adapun hikmahnya yaitu yang pertama, tingginya derajat kehambaan. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 menceritakan peristiwa Al-Isra yang mana kata abdun yang artinya hamba digunakan untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Pembekalan dakwah yang tangguh. Sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang terdekat Nabi SAW dan selalu mendukung misi dakwanya selisih berganti wafat. Hikmah yang ketiga yaitu menyampaikan kebenaran meski pahit. Setelah malam Isra Mi'raj, Nabi SAW menyampaikan kepada penduduk Mekah apa yang harus saja dialaminya. Namun banyak yang tak percaya mengenai cerita tak masuk akal tersebut. Hal ini menunjuk kesabaran tetap harus disampaikan meski pahit karena banyak mendapat penolakan. Yang terakhir yaitu syariat Nabi Muhammad SAW menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Saat Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menjadi imam salat untuk nabi-nabi terdahulu. Hal ini menjadi bukti karena patuh dan mengikuti ajaran Nabi SAW sekaligus jadi isyarat bahwa syariat tersebut telah menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Itulah yang saya sempat sampaikan tentang sholat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama pada diri saya pribadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.